Untuk di pendidikan itu memang almarhum mertua itu mengajari kita itu untuk tidak begitu mencintai dunia, Mas. Kalau saya itu disiplinnya seperti tentara, kalau kita aplikasikan di dunia bisnis, pasti kamu sukses, cuma itu aja. Kalau saat ini itu yang jalan ya sekitar 4, Mas. Oh, 4. Iya, 4 yang jalan. Tapi ya semuanya masih merintis lah. Semuanya masih merintis. Karena kita juga masih muda, Mas ya. Kita tidak ada keturunan dari pengusaha. Maksudnya ya wira swasta gitu. Jadi kita semua merintis dari awal. Ya alhamdulillah udah mulai jalan gitu, Mas Ana. Oke. 4 ini apa aja, Mas? Yang pertama kita memang di poultry, Mas ya. Poultry. Iya, poultry itu lebih ke divisi penyediaan pakan sama perunggasan, Mas ya, sama telur ya, jual telur itu. Kemudian karena backgroundnya saya itu pendidikan, Mas ya, jadi ibu saya itu juga guru ya. Itu saya itu juga merintis lembaga pendidikan. Ya, karena dari mertua itu juga di bidang itu saya mencoba untuk membuka MI madrasah ya modern yang ada di Ngunut hari ini. Siap. Alhamdulillah sudah 1 kali lulusan ini, Mas. Jadi alhamdulillah. Ya, kemudian untuk selanjutnya saya di bidang properti, Mas. Jadi ini hitungannya lebih nabung sih sebenarnya ya. Jadi hari ini itu kalau uang itu kan nilainya uang itu semakin lama kan memang kalau ada yang bilang itu kafahnya nilai semakin hilang. Maksudnya apa? Karena uang itu kan nggak ada batasnya. Sedangkan kita harus menggunakan sesuatu itu yang terbatas untuk menge-save aset-aset kita. Sebenarnya ada sih, Mas ya, ada yang di emas itu ya. Kalau saya itu lebih cenderung ke propertinya. Ya. Jadi memang diniatkan untuk nabung untuk propertinya ini. Iya. Kalau properti itu istilahnya lebih menge-save lah, Mas. Karena karena kalau kan hari ini yang paling kenceng itu kalau saya kan posisinya di dagang, Mas ya. Itu kan posisinya kita nggak pernah pegang uang, jadi kita muter uangnya, Mas ya. Kita untuk save-nya itu lebih di propertinya. Karena karena kalau emas tahu sendiri kan, Mas. Jadi saya itu kan kadang di rumah sini, kadang di rumah Kota Blitar, kadang nah itu kan kita nggak merasa kalau emas itu kalau diambil orang cepat hilang gitu loh, Mas. Oh gitu. Ya kalau saya itu gitu. Jadi kalau emas itu kalau diambil orang hilang ya hilang. Kalau tanah itu ya masih ada surat hilang dia tidak bisa langsung balik nama, pasti ada betul. Jadi lebih aman buat saya itu. Siap. Satu lagi? Ya. Berarti? Untuk satu lagi kita memang mengembangkan di Yayasan Putra Buana itu karena di sini dulu itu bapak mertua itu karena mendirikan ada SMK Ngunut, ada universitas terbuka. Sekarang yang menggantikan bapak posisinya. Tapi hari ini ada Pak Alik di sana yang menghandle, alhamdulillah. Jadi saya sangat terbantu sekali karena hari ini Pak Alik sendirian ya saya harus ikut lagi di situ lagi. Gitu. Berarti itu di telur itu tadi, terus kemudian properti yang satunya lembaga pendidikan perintis MI yang ada di Ngunut, sama satunya di Ngunut tapi pengembangan di SMK sama universitas terbuka. Keseluruhan ini remote semua atau Mas Faisal terjun langsung? Untuk semua ini hari ini saya terjun langsung semua, Mas. Terjun langsung semua. Kalau dulu untuk seperti yayasan saya masih bisa melepas karena masih ada bapak gitu. Tapi hari ini karena Pak Ali yang menghandle itu sendirian, ya jadinya saya harus ikut membantu karena Pak Ali saya itu lebih cenderungnya itu lebih ke administrasinya itu kan bagus, Pak. Ya kemudian untuk mungkin negosiasi atau apa, ya namanya kan kita pasti ada kelebihan ada kekurangan, jadi saling melengkapi. Dari sekian banyak usaha ini, Mas, ini yang menjadi bintang yang mana kira-kira? Sebenarnya semuanya itu bintang, Mas. Iya, semuanya bintang. Maksudnya bintang itu semuanya itu lebih ke passion kita sih, Mas ya. Jadi kalau di dunia pendidikan itu ya memang seneng sih, Mas. Saya itu seneng di dunia pendidikan. Tapi ya kadang-kadang kita itu masih muda kan, masih pengen ini, pengen itu. Jadi ya saya itu cuma berusaha menyeimbangkan lah, Mas. Menyeimbangkan biar ya untuk kehidupan sehari-hari itu bisa cukup gitu. Kalau untuk dunia pendidikan kan kita tidak bisa pure untuk komersil kan, Mas. Lebih ke sosialnya gitu.
ini ada yang profit itu memang luar biasa untuk kita untuk urusan ya material Mas ya. Materi, kemudian ada lagi yang memang kita lebih ke sosialnya juga. Nah dari situ memang untuk di pendidikan itu memang almarhum tua itu mengajari kita itu untuk tidak begitu mencintai dunia Mas. Sebenarnya intinya itulah. Jadi memang kita pure ya kadang-kadang itu gini Mas, kita itu kalau cari uang itu ya kadang-kadang lupa sih Mas, lupa sama betul. Bukannya apa ya Mas, bukannya kita itu kayak sok gini gitu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kadang-kadang kita itu tenang di suatu tempat yang mungkin kadang-kadang jauh dengan komersil, kadang-kadang kita itu nyaman di tempat yang banyak komersilnya itu. Jadi semuanya kalau menurut saya bintang Mas. Jadi bintangnya kita itu ya kan bintang itu kepuasan hati sih Mas. Oh siap. Kepuasan hati ya. Jadi ada yang senangnya itu mobilnya banyak kan ya. Ya kan. Ada yang masih naik motor tapi seneng itu Mas. Tapi itu ukurannya itu orang itu kan berbeda-beda. Kalau buat saya itu ya itu. Jadi semuanya itu kalau memang suka ya seneng banget. Kalau enggak suka itu ya memang berat untuk jalankan. Gitu. Sebenarnya itu kalau jadi pedagang ya Mas ya. Itu sudah dari kecil Mas. Saya itu kasarannya mulai dari SMP itu saya tuh pengen sepeda motor itu Mas ya. Pelihara kambing 12 Mas. Beneran itu saya. Pelihara kambing SMP itu terus sampai SMA itu saya jual. SMA kita jual. Saya belikan sepeda motor Win itu loh Mas. Motor Win ya, tahu ya. Motor Win. Nah itu ya. Farid tahu ini Farid. Itu dulu harganya 9.700.000 Mas, baru itu. Tapi ya nggak gaul Mas, tolak sama cewek itu. Bener itu. Sekarang yang nolak nyesel. Yang nolak nyesel ya Rid. Iya, kalau saya itu memang dari kecil Mas, dari kecil nggak tahu kapan Mas ya mulainya kapan itu. Tapi memang dari kecil itu memang saya suka dagang itu suka itu ya. Jadi mulai SMP, SMA itu saya dagang nggak pernah untung Mas. Waduh. Beneran. Saya dagang nggak pernah untung. Tapi ya seneng terus Mas. Itu ya sampai waktu SMA itu juga itu jualan ikan sama teman-teman nggak pernah untung. Jualan daster kita ambilnya di WTC, Wonokromo Trade Center ya tahu ya Mas ya. Wonokromo ya. Itu pernah itu ambil daster ke sana, saya sebarin di teman-teman SMA. Itu ya sebenarnya nggak untung, mau sisa 12-14 gimana untungnya Mas? Nanti dikasihkan sama mbak-mbakku, itu kan saudara saya perempuan semua. Itu, tapi seneng itu Mas, bisa jualan itu seneng, nggak tahu saya kenapa ya. Terus sebenarnya kalau background kita kan sama sih Mas, saya kan ibu kan guru bagian negeri ya. Betul. Orang tua kita pasti pengennya semuanya jadi pegawai negeri Mas, nggak mungkirin. Karena dulu itu waktu kuliah atau apa semuanya yang mengarahkan kalau nggak di kesehatan, karena kakak saya di kesehatan. Ya di guru. Nah, tapi ketika di guru itu sebenarnya saya juga melihat dilema sih Mas ya. Saya melihat dilema di situ ada yang sukuan lama nggak diangkat-angkat gitu. Iya, jadi betul. Ketika umur sampai umur betul bro. Ya. Ketika sampai umur 37 tahun dia itu nggak diangkat terus masa angkatannya habis itu kalau orang hidup itu kalau saya melihat itu sudah habis kehidupannya maksudnya kan sudah masuk fase orang tua kan Mas. Betul. Jadi kita itu kenapa ya? Masa aku nanti akan menghabiskan masa-masaku seperti ini, seperti bahasa Jawanya kesuwen ya. Karena kita nggak bisa menentukan nasib kita, Mas. Kita nggak tahu angkatannya kapan. Terus kita itu juga kalau sukuan itu juga sampai kapan, birokrasi kita juga nggak tahu. Jadi betul. Daripada kita menunggu ya lebih baik kita cobalah untuk bergerak sendiri merubah itu, Mas. Tapi sebelumnya itu saya juga pernah daftar Akmil Mas dulu Mas. Wah ini. Saya dulu itu keinginan sendiri Mas. Ya itu sama waktu dulu itu kan presidennya Pak SBY itu ya. SBY itu kan lulusan Akmil kan kita dari Blitar gitu kan, wah asik ini kelihatannya. Tes sampai tinggal 3 orang waktu itu tinggal 3 orang, SMA Talun ada 2 sama SMA 1 Kota Blitar itu 1 udah salah satu kita keterima, ternyata kita semua gugur. Tapi waktu gugur itu sudah di bulan November, Agustus, September, Oktober Mas. Jadi kuliah itu sudah tutup semua. Saya akhirnya nggak bisa kuliah. Ya ada sih kuliah swasta, tapi ya karena orang tua saya tahunya tuh UM. Ya tahunya kalau universitas tahunya cuma gitu aja. Jadi ya akhirnya istirahat 1 tahun. Habis itu baru kuliah. Ya setelah itu kuliah. Sebenarnya kemarin waktu kita itu gagal dari
Akmil itu kan kita diarahkan untuk masuk cabang kan langsung bisa. Tapi pada saat tes itu pun saya juga ada inspirasi Mas. Saya cuma melihat Pak tentara itu, wah. Kalau saya itu disiplinnya seperti tentara swasta, pasti saya sukses, cuma mikir itu aja Mas. Jadi yang diadopsi disiplin militernya ya gitu ya? Ya disiplinnya, bukan militernya Mas, disiplinnya. Jadi kalau kita memang disiplin kerjanya seperti tentara, maksudnya kalau sama kerja seperti tentara disiplin, mungkin apa tuh kita posisinya juga sportivitasnya bagus. Kalau kita aplikasikan di dunia bisnis, pasti kamu sukses. Cuma itu aja.